Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Tadi sudah Ibu sampaikan untuk mengisi absensi terlebih dahulu di Google Form ya. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke, teman kita yang tidak hadir hari ini tadi sudah menghubungi Ibu yaitu Sri ya. Nita ya Sri. Kenapa? Ya, Bu. Sakit ya? Sakit. Nah, semoga yang tidak dapat bergabung dengan kita di Zoom ini, apalagi dalam keadaan yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh ya, supaya dapat bergabung lagi di pembelajaran IPA pada pertemuan yang berikutnya. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ibu ingin meminta dari salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silahkan, Nita. Sebelum belajar, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Sudah selesai. Terima kasih ya untuk Nita yang telah memimpin doa. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mengecek dulu nih, suara Ibu terdengar dengan jelas tidak? Jelas. Jelas ya. Kemudian Ibu akan mencoba share screen. Nah, gambarnya terlihat tidak? Terlihat, Bu. Ada PowerPoint ya? Ya. PowerPoint apa? Coba dibacakan. Sistem pencernaan pada manusia. Ya, betul. Berarti sudah terdengar. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu ingin bertanya dulu tentang materi kita yang telah kita pelajari sebelumnya. Kalian masih ingat tidak materi kita sebelumnya itu membahas tentang apa? Jenis-jenis nutrisi. Oke, ya, jadi betul. Jadi teman kita sebelumnya itu membahas tentang nutrisi ya. Nah, jadi ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis nutrisi itu ada berapa? 6. 6. Coba sebutkan, Nita. Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Oke, betul ya. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sistem pencernaan manusia. Nah, kalau kita kemarin belajar tentang nutrisi, sekarang kita masuk ke sistem pencernaan manusianya, ya. Oke, sudah terlihat ya? Ada? Materi kita hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Langkah-langkah pembelajaran kita, yaitu yang pertama tadi, kalian sudah mengisi form absensi di Google Classroom. Kemudian nanti kalian tahapannya adalah mengunduh LKPD yang ada di Google Classroom. Kemudian diskusi mengisi LKPD tersebut. Dan kita bertemu lagi di Zoom untuk mengomunikasikan hasil diskusi. Nah, oh iya, ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi selama pembelajaran daring ini. Jadi kalian diharapkan untuk menyalakan video ya selama pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 2. Yang pertama, telah mengamati tayangan video organ yang menyusun sistem pencernaan secara asinkronus melalui Google Classroom. Peserta didik mampu menganalisis keterkaitan struktur organ yang menyusun sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. Itu yang pertama. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah mengamati tayangan video pencernaan mekanis dan kimiawi secara asinkronus melalui Google Classroom, peserta didik mampu membandingkan tentang pencernaan mekanis dan
Kimiawi. Itu Kimiawi. tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini. Nah, sebelum kita memasuki materi, coba lihat tampilan yang ada di layar. Ngapa bentuk gigi kita itu beraneka ragam? Kemudian, bagaimana bentuknya jika dihubungkan dengan fungsi dari macam-macam gigi tersebut? Gigi kita itu ada berapa macam? 3. Ada 3 Tiga. macam. Ada gigi apa saja? Coba sebutkan. 1. Gigi seri. Gigi Seri. seri, Gigi seri. 2. Tarik. seri, Gigi taring, Taring. geraham. Dan gigi dan geraham. gigi geraham. Bentuknya sama tidak? Tidak. Jadi ketiga Tidak. gigi tersebut. Kira-kira menurut kalian mengapa bentuknya bisa berbeda-beda? Kenapa tidak semuanya sama begitu? Fungsinya yang berbeda. Oke, jadi disesuaikan dengan fungsinya ya. Fungsi. Oke, coba lihat di sini. Nah, ini yang Ibu tunjuk, ini adalah gigi seri. Bentuknya seperti ini, ada gigi seri atas dan gigi seri bawah. Nah, gigi seri itu fungsinya untuk apa? Untuk memotong makanan. Untuk memotong makanan. Sementara ada gigi yang Ibu tunjuk ini, gigi apa ini? Taring. Taring. Bentuknya bagaimana? Runcing, Runcing. Karena fungsinya untuk apa kira-kira? mengoyak makanan. Menyobek. Ngoyak makanan, menyobek makanan. Makanya dia bentuknya harus runcing atau lancip ya. Kemudian yang selanjutnya ini, yang ini itu adalah gigi Geraham. gigi geraham. Bentuknya seperti ini karena disesuaikan dengan fungsinya, yaitu untuk apa? Mengunyah. Untuk mengunyah makanan. Jadi Makanan. ada hubungan antara struktur dengan fungsi. Jadi kenapa strukturnya begini? Karena fungsinya begini ya. Nah, kemudian pernahkah kalian memikirkan bagaimana makanan itu dicerna di dalam tubuh? Kemudian organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan makanan? Makanan dicerna di dalam tubuh itu dimulai dengan proses apa? Ketika kalian makan, pertama makanan itu dimasukkan ke dalam Mulut. Mulut. Kemudian di dalam mulut bagaimana? Langsung ditelan? Dikunyah. Terlebih dahulu oleh Dihaluskan. jadi Terus dikunyah terlebih dahulu oleh siapa? oleh mulut. Oleh gigi. Oleh gigi. Kemudian di dalam mulut itu yang organ yang terlibat adalah gigi. Kemudian apa lagi? Coba. Air ludah. Kelenjar ludah. Kelenjar ludah. Kemudian satu lagi apa yang fungsinya untuk membolak-balik makanan? Lidah. 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 Ya. Nah, kemudian masuk lagi ke organ berikutnya. Nanti kalian harus mencari sendiri ya. Kemudian, pernahkah kalian mengunyah nasi tanpa lauk? Pernah tidak? Nah. Pernah. Rasanya bagaimana? Hambar. Hambar ya, nasi itu tidak ada rasanya. Akan tetapi, ketika kita kunyah nasi tersebut cukup lama sampai lembut, akhirnya dia akan terasa manis, betul tidak? Betul. Betul, karena proses di sana terjadi proses pencernaan dari nasi tersebut. Nah, nasi yang asalnya hambar itu menjadi manis. Nah, di dalam nasi itu ada kandungan nutrisi apa? Karbohidrat. Karbohidrat. Itu ada karbohidrat. Nah, karbohidrat tersebut kemudian diuraikan di dalam mulut itu dengan bantuan air liur sehingga dia berubah menjadi yang namanya glukosa, makanya dia terasa manis ya. Manis. Nah, setelah ini kalian masuk ke Google Classroom. Ibu akan share Google Classroom-nya.
Oke, nanti kalian ada ya. Nanti kalian buka Google Classroom-nya. Kemudian sebelumnya kan kalian sudah pelajari bahan ajar, kemudian media dan sebagainya. Kemudian kalian tadi sudah mengisi absensi dan pretestnya. Tadi sudah ada hasilnya ya. Jadi kenapa Ibu melakukan pretest terlebih dahulu? Ibu ingin mengukur kemampuan awal kalian terhadap materi ini. Jadi terlihat bagaimana hasilnya. Kemudian nanti kalian unduh LKPD-nya. LKPD-nya kalian unduh, kemudian kalian diskusikan dan bersama temannya, kemudian kalian isi. Kalian mengisi, kalian presentasi di Zoom. Nah, LKPD-nya seperti ini. Jadi kalian amati tayangan video yang ada di Google Classroom, kemudian isi LKPD tersebut, ya. Nah, ada. Kemudian setelah itu kita bertemu lagi di Zoom ya. Silahkan kalian keluar dulu dari Zoom ini, kemudian kerjakan LKPD tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian mengisi LKPD ya. Nanti presentasinya akan dibacakan oleh beberapa orang. Presentasi pertama oleh siapa? Nita, Bu. Renita. Yang kedua? Asep. Asep. Yang ketiga? Nia. Nia. Yang keempat? Tatan. Tatan. Oke. Kita mulai saja untuk presentasinya. Yang pertama, silakan Nita ya. Ibu tampilkan dulu gambarnya. Gambarnya sudah terlihat? Bu. Sudah, Bu. Oke. Silakan, Nita. Nomor 1, mulut. Fungsinya mencerna makanan secara mekanis dan kimiawi. Kedua, kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin atau amilase. Ketiga, kerongkongan. Fungsinya mendorong makanan yang berbentuk bolus melalui gerakan peristaltik. Yang keempat, hati. Fungsinya menghasilkan getah empedu. Yang kelima, lambung. Menghasilkan getah lambung, enzim pepsin, dan renin. Yang keenam, pankreas. Menghasilkan getah pankreas. Yang ketujuh, usus besar, mengatur kadar air pada sisa makanan. Yang kedelapan, usus halus, fungsinya menyerap sari-sari makanan. Kesembilan, anus, fungsinya mengeluarkan zat sisa makanan. Oke, terima kasih untuk Nita. Sekarang
Lanjut ke yang nomor 2 ya. Sebelum itu ada apakah sama semuanya ada yang kurang tepat tidak dari penjelasan Nita? Yang pertama itu apa? Ini apa? Mulut. Mulut. Oke, yang kedua Kelenjar ludah. kelenjar ludah. Yang ketiga Kerongkongan. kerongkongan. Yang keempat Hati. hati. 5 lambung. Lambung. Pankreas. Pankreas. 7 usus Usus besar. besar. 8 Usus besar. Usus 8 halus. usus Halus. halus. Kemudian yang 9 anus ya. Anus. Oke, yang kedua Anus. silahkan. Organ yang termasuk ke dalam kelenjar pencernaan yaitu kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Kelenjar ludah menghasilkan enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Hati menghasilkan getah empedu yang fungsinya untuk mengemulsi lemak. Pankreas menghasilkan getah pankreas untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih untuk Asep. Sekarang selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, setelah kalian tadi mengamati video 4 dan 5 di Google Classroom, berdasarkan pengamatanmu, apa yang kalian ketahui tentang pencernaan mekanik dan kimiawi? Kemudian pada organ mana sajakah terjadi pencernaan makanan tersebut? Silahkan. Nia. Pencernaan mekanik. Proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi dengan bantuan lidah dan pada lambung dengan bantuan otot lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Proses pengubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Contohnya, pencernaan di dalam mulut dengan bantuan enzim petialin atau amilase. Ya, terima kasih untuk Nia. Jadi intinya perbedaannya untuk yang kimiawi itu adalah dengan bantuan apa nih ya? Bantuan enzim pencernaan ya. Ya, ada bantuan enzimnya. Kemudian selanjutnya untuk yang soal nomor 3, silahkan Tatan. 1. Mulut menghasilkan enzim amilase atau petialin untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Lambung menghasilkan getah lambung atau HCl untuk membunuh kuman. Enzim pepsin untuk mengubah protein menjadi pepton. Enzim renin untuk mengendapkan protein susu. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan atau ambil kesimpulan dari hasil diskusi LKPD kalian. Silahkan. Kesimpulannya adalah sistem pencernaan melibatkan organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Ada 2 macam pencernaan. Ke-1, pencernaan mekanik. Proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses ini terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi dengan bantuan lidah dan pada lambung dengan bantuan otot lambung. Yang kedua, pencernaan kimiawi. Proses pengubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Contohnya, pencernaan di dalam mulut dengan bantuan enzim petialin atau amilase. Oke. Itu ya. Jadi kesimpulannya sudah ditarik, sudah dibuat atau sudah dibacakan oleh Nita bahwa sistem pencernaan itu pasti melibatkan organ-organ yang tadi. Nah, sekarang Ibu akan memberikan penguatan materi untuk kalian. Ada? Ada. Ya. Oke. Jadi sebetulnya makanan diproses di dalam tubuh itu melalui berapa tahap? Dapat kalian lihat? 4. Ada 4 tahap. Yang pertama tahap apa?
namanya? Ingesti. Ingesti. Atau tahap proses memasukkan makanan ke dalam mulut, itu namanya ingesti. Jadi ketika kalian memasukkan makanan ke dalam mulut namanya Proses memasukkan ingesti. makanan ke Ya, yang kedua itu tahap digesti atau pencernaan. digesti. Yang ketiga tahap Absorpsi. atau penyerapan. Penyerapan dilakukan oleh siapa? Usus halus ya. Kemudian yang keempat adalah tahap defekasi atau pengeluaran. Kalau pengeluaran dilakukannya oleh organ apa? Anus. Tuh. Oke, yang tadi sudah disebutkan juga macam-macam pencernaan itu ada dua, ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Ada yang bisa Kimiawi. menyebutkan bedanya di mana mekanik dan kimiawi itu? Coba Asep bisa menjelaskan atau bisa membedakan kimiawi itu dengan mekanik itu perbedaannya di mana? Pencernaan kimiawi itu dengan bantuan apa? Enzim. Enzim yang tadi, enzim pencernaan, diantaranya di dalam mulut itu ada enzim amilase atau petialin. Nah, jadi pencernaan makanan itu dibagi menjadi dua, ada pencernaan mekanik, ada pencernaan kimiawi. Kalau mekanik dia mengubah makanan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih halus. Misalnya terjadi di mulut oleh makanan dihancurkan oleh gigi, kemudian juga terjadi di lambung dengan bantuan otot lambung. Kemudian pencernaan kimiawi, cirinya dia ada enzimnya nih. Dia mengubah makanan dari yang bentuknya kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Supaya apa? Supaya dapat diserap oleh tubuh. Dengan bantuan siapa? Dengan bantuan enzim pencernaan. Enzim pencernaan misalnya adalah enzim amilase, yaitu fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian tadi sudah disebutkan organ pencernaan itu ada dua, ada organ utama dan organ tambahan. Tadi sudah disebutkan mulai dari mulut sampai anus ya. Anus. Kita bahas satu-satu. Di dalam mulut itu terdapat gigi dan lidah. Jadi kemudian di dalam mulut juga terdapat kelenjar air liur. Dia fungsinya untuk yang pertama sebagai antibakteri, yang kedua adalah menghasilkan enzim petialin yang tadi, yaitu fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Yang kedua apa ini? Kerongkongan. Jadi setelah melalui mulut, setelah dikunyah di dalam mulut, makanan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan tersebut sudah dalam bentuk bolus. Bolus itu seperti ini, yang kuning ini. Kemudian dia masuk ke dalam kerongkongan dengan adanya gerakan apa tadi? Kata Nita, gerakan peristaltik ya. Ada gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik itu adalah gerakan ya mendorong dan meremas bolus ke dalam lambung. Di dalam kerongkongan juga ada yang disebut, nah di dalam pangkal paring tepatnya ada katup pernapasan, yaitu epiglotis. Ya, fungsinya untuk menutup ujung saluran pernapasan. Kemudian yang ketiga adalah lambung. Di lambung juga tadi sama, terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Mekanik oleh otot lambung, kemudian kimiawi karena bantuan enzim. Nah, di dalam lambung dihasilkan getah lambung, yaitu tadi HCl kata Tatan ya. Dia fungsinya untuk membunuh kuman, juga mengaktifkan enzim. Kemudian selain getah HCl juga dihasilkan enzim pepsin, fungsinya untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian enzim renin untuk mengendapkan protein susu. Nah, di dalam lambung, kalau tadi di dalam kerongkongan itu makanan dalam bentuk bolus, kalau di dalam lambung ini bentuknya seperti bubur susu, warnanya kekuningan, namanya chymus. Chymus itu sedikit demi sedikit dia akan masuk ke dalam usus. Selanjutnya adalah usus halus, terdiri dari 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Di duodenum ada saluran dari pankreas dan
dari saluran empedu. Kemudian pencernaan juga terjadi di jejunum, dia merupakan pencernaan terakhir. Karena apa? Karena penyerapan makanan itu terjadi di ileum. Kemudian selanjutnya, nah ini ciri khas dari usus halus ini berbentuk seperti ini. Jadi berbentuk dinding usus halus, terdapat yang namanya jonjot usus halus yang banyak mengandung pembuluh darah kapiler. Kenapa dia bentuknya seperti ini? Dia supaya permukaannya lebih luas sehingga zat makanan dapat terserap dengan cepat. Kemudian yang kelima adalah usus besar. Nah, di sini sudah tidak terjadi pencernaan lagi ya. Di sini makanan sudah berupa atau sudah disebut dengan sisa-sisa makanan atau zat sisa. Di sini di usus besar makanan atau zat sisa tersebut bertahan selama 1 sampai 4 hari kemudian dikeluarkan melalui anus. Fungsi usus besar dia mengatur kadar air pada sisa makanan dan juga untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Nah, tadi ada organ tambahan. Organ tambahan tersebut adalah hati, kemudian kantung empedu, pankreas ya. Hati fungsinya untuk menghasilkan getah empedu yang nantinya akan disimpan di kantung empedu, kemudian dikeluarkan untuk fungsinya sebagai pengemulsi lemak. Kemudian pankreas, dia menghasilkan getah pankreas yang fungsinya untuk memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Juga menghasilkan hormon insulin. Nah, mungkin itu penguatan materi yang Ibu berikan. Kalian menemukan kesulitan tidak ketika mempelajari materi ini? Silahkan. Ada, Bu. Oh iya, kenapa nih? Susah menghafal nama-nama enzim. Oke, yang lainnya susah tidak untuk menghafalkan nama-nama enzim? Susah, Bu. Contoh tadi Susah. nama enzim yang ada di mulut itu apa? Enzim amilase atau enzim petialin ya. Jadi memang dalam kesulitan dalam mempelajari materi ini diantaranya adalah salah satunya adalah susah untuk menghafal nama-nama enzim. Nah, Ibu akan memberikan tips nih bagaimana cara kalian untuk menghafal nama enzim tersebut. Oke, tips untuk menghafal enzim pencernaan diantaranya adalah contoh gini, di dalam mulut nih, di dalam mulut ini kalian ingatnya apa? Pete. Ingatnya apa? Pete. Pete itu singkatan dari petialin atau amilase. Nah, fungsinya jadi ingat ini amilase berarti amilum menjadi maltosa. Jadi di dalam mulut itu ada enzim apa? Ingatnya? Pete. Pete atau petialin ya. Petialin atau amilase. Itu fungsinya untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian yang kedua, enzim yang ada di lambung nih. Ingatnya atau disingkat dengan kata apa nih? Lapar. Lapar. Lapar itu LA-nya dari kata lambung. P-nya dari kata Pepsin. A-nya dari asam klorida. Kemudian R-nya dari kata renin. Jadi lapar, ingatnya LA lambung, P-nya pepsin, A-nya asam klorida, R-nya renin ya. Nah, pepsin, ingatnya lihat dari kata ini juga, dari kata depannya pepsin, berarti P-nya lagi dia mengubah protein menjadi pepton. Jadi P lagi protein pepton. Kemudian asam klorida atau HCl, dia fungsinya untuk membunuh kuman dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian yang terakhir adalah renin. Renin fungsinya untuk mengendapkan protein susu atau kasein. Jadi intinya itu. Sudah bisa ya? Jadi di dalam lambung ingatnya kata lapar. La-nya lambung, P-nya pepsin, A-nya asam klorida, R-nya renin. Nah, jadi itu. Kemudian satu lagi,
Di dalam pankreas ingatnya apa? PLTA. PLTA, bukan PLTA pembangkit listrik tenaga air ya di sini. PLTA di sini singkatan dari P-nya pankreas, L-nya lipase, Lipas. T-nya tripsin, A-nya amilase. Amilase. Kan tadi getah pankreas itu dia memecah karbohidrat, protein, sama lemak. Jadi karena ada 3 enzim ini nih, ada lipase, dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi L-nya lipase, L-nya mengubah lemak, jadi kata L lagi. Kemudian yang kedua adalah tripsin, dia mengubah protein menjadi polipeptida. Dan yang terakhir adalah amilase. Sama, selain di mulut juga terdapat enzim amilase di pankreas. Itu mengubah amilum menjadi maltosa. Mungkin itu tips menghafalnya. Kemudian sekarang sebelum Ibu tutup ada pertanyaan tidak? Ketika makan, kenapa kita bisa tersedak? Oke, jadi siapa yang pernah tersedak di sini? Pernah tidak semuanya? Pernah. Pernah ya. Kira-kira sebelum Ibu jelaskan mengapa itu terjadi, kira-kira Nia bisa tersedak akibat apa? Makan sambil bicara. Betul, makan sambil bicara salah satunya ya. Ada seorang yang lagi makan kemudian dia tersedak ya. Kemudian dia minum. Nah, kira-kira kenapa ini bisa terjadi? Kita amati. Pada organ pencernaan dan pernapasan terdapat. Jadi ada katup namanya epiglotis. Nah ini. Secara otomatis epiglotis akan menutup. Ketika makanan masuk, dia harusnya menutup. Dan makanan yang tertelan termasuk pada lambung. Kalian makan sambil berbicara, otomatis katup epiglotisnya akan terbuka sehingga makanan akan masuk ke dalam saluran pernapasan yang namanya itu adalah tersedak ya. Sistem pencernaan melibatkan organ pencernaan yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lihat itu organ utama. Asep coba sebutkan organ tambahan dari sistem pencernaan. Apa saja, Asep? Hati, kelenjar ludah, kantung empedu, pankreas. Pencernaan mekanik, proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Pencernaan kimiawi, proses pengubahan makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Contohnya ketika di pencernaan di mana? Di pencernaan di dalam mulut dengan bantuan enzim peptialin atau amilase. Manfaat apa yang kalian dapat setelah mempelajari tentang organ-organ sistem pencernaan? Kalian bisa mengambil hikmahnya apa kira-kira? Manfaat yang bisa saya ambil dari pelajaran hari ini yaitu harus tahu betapa pentingnya sistem pencernaan. Jadi kita harus menjaganya supaya bekerja dengan baik. Salah satunya makan tidak sambil berbicara supaya tidak tersedak. Hari ini kita cukupkan sekian pembelajaran untuk materi sistem pencernaan. Jangan lupa untuk minggu depan kita masuk ke materi gangguan pada sistem pencernaan. Jadi gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan. Nah, sekarang setelah keluar dari Zoom, kalian jangan lupa untuk mengisi post test. Kan tadi kalian sudah mengisi pretest, sekarang kalian isi post test evaluasi dari sistem pencernaan pada manusia ya. Ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, sampai bertemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.